ini atau pelajaran sejarah akan memasuki materi tentang keterkaitan sejarah antar situasi regional dan juga global, di mana nanti kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian kalian diskusi untuk memecahkan suatu masalah yang nanti diberikan kepada setiap kelompok. Nah, sebelum memasuki diskusi, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita diskusikan, yaitu keterkaitan sejarah antar situasi regional dan global. Nah, yang pertama dari materi hari ini yaitu akan membahas jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing ke Nusantara, di mana dalam sejarah itu dicatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas yang melintas pada ruang tersebut salah satunya adalah didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Nah, mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan juga perdagangan internasional itu dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy atau dipanggil Claudius Ptolemaios, yaitu ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus juga menjadi seorang ahli syair dan juga sastra yang tinggal di Mesir. Nah, dalam sejarah ini Ptolemaios ini menulis buku biografi, yaitu sebuah peta seperti yang ada di depan sini, yaitu peta kuno yang ditulis pada abad 1 yang tercantum di dalamnya itu terdapat nama sebuah kota yang bernama Barus. Nah, Barus itu menjadi kota pelabuhan yang sangat penting gitu di Sumatera dan juga di dunia, di mana komoditas normatif lengkap itu yang ada di Barus itu diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan juga Yunani Romawi. Nah, yang selanjutnya yaitu penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran di dunia, di mana pada abad pertengahan Asia itu menjadi kawasan yang termaju dan juga paling dinamis di dunia. Sementara pada bagian besar Eropa itu masih terbelakang, di mana pusat perkembangan seperti ekonomi, politik itu masih berada di dunia Islam, khususnya pada Kesultanan Turki Utsmani. Nah, pada tahun 1453 Khalifah Utsmaniyah itu berpusat di Turki yang berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya itu merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Nah, setelah Konstantinopel ini lama tinggal di situ, menjadi rebutan yang bukan hanya merebut kejayaannya, tapi juga karena kota ini tuh merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan juga Asia. Nah, dari hal tersebut itu membuat pedagang Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia, di mana rempah-rempah itu merupakan bahan baku yang berharga di Eropa, dan juga rempah-rempah itu dijadikan sebagai bahan pembuatan obat, parfum, makanan, dan juga yang paling penting itu untuk mengawetkan makanan. Nah, dari hal tersebut itu didorong oleh adanya situasi yang muncul akibat keinginan orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke negeri awal asalnya, di mana hal ini merupakan suatu langkah yang sangat berani sekaligus beresiko. Nah, kemudian yang terakhir itu jatuhnya Malaka ke tangan
mana kerajaan Malaka ini didirikan oleh para miswara yang berhasil mengubah dari yang awalnya desa nelayan menjadi pusat perdagangan. Nah, di mana Bandar Malaka itu menjadi lebih ramai lagi setelah Prameswara itu masuk Islam, sehingga banyak pedagang Muslim itu masuk ke India. Nah, dari laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran mengenai Malaka yang terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Socotra di Teluk Persia serta Goa di pantai barat India. Hal tersebut itu mendorong Raja Portugal untuk mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan juga menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Nah, pada awalnya Sequeira ini disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai 1528. Namun sikap Sultan itu berubah setelah para pedagang Muslim itu meyakinkan bahwa orang Portugis itu sangat berbahaya. Kemudian Sultan ini berbalik menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Kemudian 4 kapal itu berhasil lolos dan juga kembali lagi berlayar ke India. Nah, akibat dari peristiwa ini akhirnya Portugis itu nggak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang, sehingga Albuquerque ini melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511, yaitu dengan membawa 17 sampai 18 kapal untuk perang melawan Portugis dan juga Malaka, di mana hingga pada akhirnya Malaka itu berhasil gitu ditaklukkan dan juga Albuquerque ini membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malaka yang melarikan diri dari Aceh. Namun keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malaka dan juga menemukan daerah sumber rempah-rempah itu kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia, di mana ekspedisi pertama Inggris itu di bawah kepemimpinan Sir Francis Drake yang singgah di Ternate, Sulawesi, Jawa pada tahun 1579. Selanjutnya mungkin langsung masuk ke bahan evaluasi ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian itu memperhatikan gitu ya terkait materi hari ini. Ya, mungkin untuk soal-soalnya, bahan evaluasinya boleh di-scan dulu ya anak-anak. Ya, gimana anak-anak? Udah selesai kan mengerjakan evaluasi?